Yo, halo! Kali ini ada sebuah perangkat Android yang didesain khusus buat main game emulator. Ya, ini dia Anbernics RG Cube. Kalau denger Anbernics, pasti udah nggak asing lagi sama retro handheldnya. Nah, yang ini seri retro handheld yang punya spek tinggi dengan bentuk yang gemas. Tapi ini bisa mainin banyak game, bahkan sampai PS2 loh. Gokil nih. Oke, saya udah penasaran, jadi nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada microSD dengan kapasitas 256 GB. Widih, ini gede juga ya. Terus ada konsol gamenya nih yang masih terbungkus, tapi ditaruh dulu. Lanjut, dapat tempered glass, untungnya aman nih, nggak pecah. Lumayan ya. Dapat tisu pembersihnya juga nih. Terus ada kertas user manualnya yang berbahasa Inggris sama Cina. Dan ada kotak lagi nih yang isinya cuma kabel USB-A to USB Type-C. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah yang ada di dalam box dari Anbernics RG Cube. Lanjut, cek unitnya. Widih, ternyata aslinya lebih cakep ya dibanding lihat dari gambarnya. Ini saya dapat yang warna beige atau putih tulang krem gitulah. Selain itu ada juga yang warna hitam, abu-abu, dan ungu. By the way, unit ini saya dapat dari Match DIY, toko online yang jual banyak retro game handheld dari Cina. Dan untuk harganya, Anbernics RG Cube ini mulai dari 180 US dollar atau sekitar 2,9 juta rupiah. Lumayan mahal ya, tapi katanya sih performanya oke juga. Nah, buat link pembeliannya langsung aja cek di deskripsi. Oke, lanjut. Kita raba-raba dulu nih. Di bagian depannya ini ada layar touchscreen 3,95 inch. Sebelah kirinya ada analog kiri yang bisa ditekan, D-pad, tombol function, dan back. Kalau di kanannya ada tombol start, select, analog kanan yang bisa ditekan juga, ada tombol action, XYAB, dan lampu indikator. Terus untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawahnya ada dua lubang speaker, tapi kayaknya salah satunya ada mikrofon juga ya. Di sisi kirinya kosong, kalau di sisi atasnya rame nih. Ada solder button, LB-RB, dan LT-RT. Terus ada lubang jack audio, lubang USB Type-C, slot microSD, bisa masukin bawaannya tadi ya, dan ada lubang keluarnya udara. Untuk di bagian belakangnya kayak gini, ada lubang udara masuk, soalnya ada active coolingnya ya, kipas gitu. Terus ada semacam tekstur buat gripnya. Dan di sini ada keterangan baterainya LiPo, kapasitasnya 5200 mAh. Lumayan gede ya, tapi inputnya cuma 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Untuk modelnya ini emang unik ya, gemes, tapi sekaligus keren juga sih. Untuk dimensinya ini emang nggak begitu besar, cuma emang tebel. Untuk bobotnya masih termasuk oke, nggak terlalu berat, dan dipegang juga lumayan kerasa solid. Bahan plastik yang dipakai ini lumayan tebel ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, terang banget dah. Ini tuh kayak lagi konfigurasi otomatis gitu ya. Tinggal tungguin aja sih sebenarnya. Tapi ini beneran terang banget dah layarnya, macam cahaya ilahi. A few moments later. Dan inilah tampilan awal dari Anbernics RG Cube. Oke, jadi untuk tampilannya itu kayak gini. Emang kayak perangkat Android pada umumnya, dia pakai UI stok Android gitu. Terus kalau tekan tombol function ini, nanti bakalan muncul tampilan yang lebih simple lagi. Menunya cuma pilihan emulator atau jenis konsol game yang mau dimainkan. Jadi mirip-mirip kayak konsol gitulah. Kalau cek di settingsnya, ternyata RG Cube ini emang pakai OS Android versi 13 dengan patch keamanan di 5 Agustus 2023. Terus untuk RAM-nya, di sini kedeteksi 8,3 GB dan bebasnya masih 6,3 GB. Wah, lumayan nih. Sedangkan untuk storage-nya total 128 GB dan udah kepake sekitar 12 GB. Mungkin sisanya sekitar 116 GB-an lah, karena udah keisi beberapa aplikasi bawaan. Nah, untuk aplikasi bawaannya ini banyak banget, tapi kebanyakan itu emulator. Kalau untuk yang lain, misalnya yang dari Google itu emang nggak banyak, bahkan minim.
Tapi ini udah terinstall Google Service ya, atau Play Store-nya. Jadi udah aman dan bisa tinggal pakai. Nah, begitu juga untuk game-gamenya. Jadi macOS di bawaannya tadi itu dari kapasitas 256 GB, sisanya sekitar 7,6 GB. Karena di dalamnya udah diisi banyak banget game dari berbagai emulator. By the way, RG Cube ini mampu mainin game dari emulator yang klasik atau ringan gitu, macam Game Boy, Sega, arcade, sampai ke emulator yang berat, macam game PS2 atau Nintendo Wii. Gokil nih, kecil-kecil cabai rawit ya. Oke, langsung aja deh tes performanya dengan gas main game. Nah, ini saya langsung cobain beberapa game pakai emulator yang menurut saya cukup berat, misalnya kayak Dolphin. Main game Cube sebenarnya udah lancar, tapi masih ada aja sih sedikit stutteringnya, walau nggak begitu ngeganggu. Sedangkan Nintendo Wii memang masih ada juga dan sedikit lebih sering dibanding game Cube. Terus kalau buat sekelas Nintendo 3DS, ini beberapa game udah bisa dimainin dengan lancar, tapi ada juga sih yang frame drop gitu, jadi tergantung kompatibilitas gamenya. Sedangkan untuk PSP ini udah oke. Mainin game God of War aja udah lumayan lancar pakai resolusi 2 kali PSP. Nah, yang kerennya lagi, game PS2 ternyata lancar juga nih. Buat sekelas kayak game God of War 2, Resident Evil 4, Mortal Kombat itu udah aman. Apalagi kalau buat main game-game emulator yang ringan, ya udah itu mah nggak usah ditanya performanya, lancar banget cuy. Tapi kalau untuk sekelas game Nintendo Switch emang nggak ngangkat ya. Pantesan dari bawahnya juga nggak dikasih nih emulatornya. Nah, untuk kipasnya ini bisa kita atur, ada settingannya gitu ya. Tapi di sini saya pakai yang auto aja. Dia bakalan muter ketika lagi jalanin proses yang lumayan berat. Tapi sepemakaian saya buat main masih jarang muter sih, dan emang kerasa masih adem-adem aja nih. By the way, untuk pengetesannya ini nggak banyak saya utak-atik settingan tiap emulatornya. Nggak diringan-ringanin gitu, jadi rata-rata masih pakai settingan yang dikasih dari awal. Ya, memang spek dari Anbernic RG Cube ini udah tergolong tinggi untuk sekelas retro handheld. Chipsetnya pakai UniSoC T820, octa-core up to 2,7 GHz, RAM-nya 8 GB, internal UFS 128 GB, GPU-nya Mali G57, layarnya IPS 3,95 inch, baterainya 5200 mAh, dan OS-nya Android versi 13. Dengan racikan spek kayak gitu, bisa dapat skor Antutu benchmark sekitar 500 ribuan. Terus speed rate-nya bisa dapat sekitar 1 GB per second, dan rate-nya sekitar 820 MB per second. Untuk multitouch-nya, ini bisa sampai 5 sentuhan sekaligus. Sedangkan untuk sensornya memang banyak yang absen nih, tapi untungnya giroskop ada. Untuk UI-nya ini memang kayak Android pada umumnya ya, dia lebih ke stok Android. Tapi kerasa ringan sih, masih lancar buat pindah-pindah atau buka tutup aplikasinya.
Ya, didukung sama RAM besar dan UFS juga sih. Untuk navigasi UI-nya ini pakai tombol fisiknya masih kurang maksimal, karena emang dari bawaan Android-nya ya. Tapi karena layarnya nggak lebar-lebar banget, dalam posisi pegangnya satu jempol saya masih nyampe ke tengah layar. Jadi masih cukup oke lah kalau ngandelin touchscreen-nya. Terus kalau buat update-nya ini udah bisa lewat OTA, atau download dan install langsung dari perangkatnya. Jadi nggak ribet-ribet lah. Ini udah saya update sekali ke versi 1.11 untuk perbaikan giroskop dan lain-lain. By the way, untuk koneksi internetnya ini pakai WiFi ya, nggak bisa dipakein kartu SIM. Jadi anggap aja kayak tablet WiFi only. Nah, gimana kalau buat main game Android? Ya bisa dong, soalnya ini kan pakai OS Android dan terpasang Google Service juga. Jadi tinggal download aja lewat Play Store maupun install file APK-nya. Saya udah cobain nih beberapa game Android mainstream. Contohnya kayak Mobile Legends, ini dengan settingan ultra kanannya masih bisa dimainin dengan lancar. Terus sekelas PUBG Mobile sebenarnya dapat settingan di Ultra HD dan masih cukup lancar sih, tapi dari sistemnya malah rekomendasiin ke lebih rendahnya ya. Sedangkan buat Genshin Impact, ini dapat settingan bawaan di rendah. Hasilnya pas main masih oke sih, nggak begitu yang buruk-buruk banget kalau menurut saya. Walau nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi juga sih, soalnya ini kan game berat ya. Tapi udah cukup oke kok buat dimaininnya. Nah, kebanyakan game Android kan nggak support tombol atau gamepad ya. Di RG Cube ini ada fitur bawaan yang namanya Key Map. Jadi, kita bisa mapping sentuhannya biar bisa digantikan dengan tombol. Jadi tinggal disesuaikan aja nih. Sebenarnya dari bawahnya juga udah dikasih config untuk beberapa game, tapi kurang lengkap ya. Jadi coba edit-edit atau bikin baru untuk tombolnya. Nah, ngomongin tombol, ini memang secara modelnya untuk tombol action dan di pad-nya ini bukan kliki, tapi lebih ke membran. Kalau tombol LB-RB-nya ini baru kliki, sedangkan LTRB-nya ini udah analog, kayak pelatuk gitu ya modelnya. Untuk di pad-nya ini dibikin nyatu, ngebulet gitu, kerasa enak, cuma tetap kayak biasa 4 arah aja. Dan walaupun peletakannya di bawah analog kiri, tapi posisinya nggak terlalu bawah kalau menurut saya. Nah, di analognya ini kan ada lampu-lampuannya gitu ya. Ini bisa diatur, kayak modenya, warnanya, kecerahannya. Mau dimatiin juga bisa, takutnya ngeganggu atau biar irit baterai lah. Tapi dinyalain itu lebih keren sih. Terus kalau untuk gripnya ini menurut saya enak, walaupun dimensinya kecil, tapi dari bentuknya itu dibikin nyaman dan pas buat di tangan. Tapi jujur aja, karena dia ini finishingnya doff, terus warnanya putih pula, jadinya mudah dekil. Harus rajin-rajin bersihin nih. Untuk layarnya emang agak aneh nih, dengan rasio 1:1 atau mengotak gitu. Game-game yang punya rasio memanjang ke samping udah pasti bakalan ada item-itemnya nih atau black bar-nya. Kalau untuk sekelas game retro mungkin masih asik, mau di stretch atau enggak itu masih enak lah dilihatnya. Tapi kalau game yang udah rasio 16:9, ini black bar-nya jadi gede banget, dan tampilan gamenya jadi kelihatan kecil. Tapi terlepas dari itu, untuk kualitas layarnya ini udah oke. Kayak warnanya, sudut pandang, dan brightness-nya juga udah bisa di-set cukup gelap atau terangnya dengan baik. Dan udah support display out juga nih lubang Type-C-nya, jadi bisa ditampilkan ke monitor atau TV. Untuk baterainya ini pemakaian saya bisa dapat screen on time sekitar 8 jam. Emang baterainya ini cukup hemat ya, untuk standby-nya juga oke. Tapi ngecasnya ini yang lama banget. Dari 20% sampai full itu sekitar 4 jam. Nah, kalau untuk speakernya ini, menurut saya biasa banget. Bassnya kurang nendang, lebih ke flat. Anbernics RG Cube ini menurut saya retro handheld yang punya spek tinggi, modelnya menarik, compact, nyaman dipegang, dan asik buat dimainin. Ya walaupun masih ada aja kekurangannya kayak yang udah disebutin tadi, tapi saya masih ngerasa puas sama retro handheld ini. Bayangin aja, sekecil ini udah bisa mainin PSP, GameCube, PS2, sampai banyak game Android. Bahkan bisa nyambung ke TV juga, mantep lah. Ya walaupun dari segi harganya tinggi juga sih, dan pastinya ada aja nih yang ngebanding-bandingin sama handphone Android yang biasa. Tapi itu balik lagi sih ke selera, budget, dan kebutuhannya masing-masing. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld Android yang menarik dan punya spek tinggi, yaitu Anbernics RG Cube. Silahkan dikomentarin,
like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.